Selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Online Par Jemaat Gemit Karmel Fatululi, Minggu 25 April 2021. Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Ada sukacita adik-adik? Amin, pasti ada ya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik bisa mengambil posisi duduk yang rapi, yang tenang, yang sopan, dan kita akan masuk dalam ibadah pagi ini. Mari adik-adik kita siapkan hati kita akan memulai ibadah pagi hari ini yang akan dipimpin oleh kakak-kakak yang bertugas. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi dalam Sekolah Minggu Online. Kakak-kakak harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Oke adik-adik, hari ini adik-adik akan ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa. Ada kakak sendiri, kakak Esther, ada kakak Tice, halo kak Tice. Ada kak Desi, halo kak Desi. Ada kakak Bagus, halo kak Bagus. Ada kakak Angel sebagai doa pembuka, ada kakak Janet sebagai pembawa firman Tuhan, ada kakak Jembo sebagai doa syafaat, dan juga ada kakak Dana sebagai koordinator. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Untuk itu kakak jemput semuanya berdiri. Kita akan menyanyi 2 lagu semangat. Yang pertama, telah lama aku cari-cari. Berani tampil medan.
Adik-adik, kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, kita awali dengan doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk kami sama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus berikan kami roh ketenangan agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan tenang dan fokus kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Oke, baik adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik yang masih berjalan, yang masih baca cerita, kakak mau adik-adik semua duduk tenang, siap Alkitab untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan penyertaan-Mu bagi kami dari pagi hingga sampai pada detik ini. Terima kasih juga untuk perlindungan penyertaan-Mu sampai pada detik ini. Ibadat sekolah minggu kami boleh berjalan dengan baik. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati firman yang akan kami baca, biarlah dapat kami mengerti dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi, karena perkataan itu banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekan mata orang-orang buta?" Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita saksikan video berikut. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi memanjat dari tempat lain, ia adalah pencuri dan penyamun. Sedangkan orang yang masuk melalui pintu adalah gembala dari domba-domba dalam kandang itu. Penjaga pintu akan membukakan pintu baginya, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba itu dipanggilnya sesuai dengan nama masing-masing, lalu dituntunnya keluar. Setelah semua domba dikeluarkannya, ia berjalan di depan, lalu domba-domba itu mengikutinya, sebab mereka sudah mengenali suaranya. Domba-domba itu tidak akan pernah mengikuti orang yang asing. Mereka akan lari dari orang itu, sebab mereka tidak mengenali suaranya yang asing. Ibarat itu disampaikan Isa kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti maksud dari apa yang disabdakannya kepada mereka. Kemudian Isa kembali bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang mendahului aku adalah pencuri dan penyamun, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Jika seseorang masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan keluar masuk serta mendapatkan makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebaliknya aku datang dengan maksud supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya berlimpah-limpah. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan dan yang bukan gembala, yaitu yang bukan pemilik domba-domba itu, akan meninggalkan domba-domba itu dan melarikan diri apabila ia melihat serigala datang. Dengan demikian, serigala akan merebut domba-domba itu lalu mencerai-beraikan mereka. Ia lari sebab ia adalah seorang upahan dan tidak peduli dengan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Sang Bapa mengenal aku dan aku mengenal Sang Bapa. Aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kawanan ini. Domba-domba itu pun harus kubawa, dan suaraku akan mereka dengar. Domba-domba itu akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sang Bapa mengasihi aku, karena aku menyerahkan nyawaku untuk mengambilnya kembali." Nah adik-adik, setelah menonton video tadi, kakak ingin bertanya satu pertanyaan kepada adik-adik. Kan dalam video tadi ada gembala dan domba. Nah, tugas dan tanggung jawab seorang gembala itu apa? Ada yang tahu kok? Tugas dan tanggung jawab seorang gembala. Setelah menonton video tadi, ada yang tahu dia punya jawaban? Nah, tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala, dia punya tugas pertama itu merawat, memelihara, mencari tempat yang banyak rumput untuk domba-dombanya makan. Dan tanggung jawab terbesarnya adalah menjaga domba-dombanya. Kalau misalnya ada satu dari kawanan dombanya yang hilang, maka gembala akan mencarinya sampai ketemu.
tugas dan tanggung jawab dari seorang gembala itu tidak mudah, susah gampang. Maka dari itu tidak semua gembala yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada juga gembala yang memang memberi makan, menjaga, merawat domba-dombanya. Tetapi kalau ada hewan buas seperti serigala yang datang ingin menerkam dia punya domba-domba, dia lari dan bersembunyi. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan dia punya diri sendiri daripada mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kenapa dia melakukan demikian? Karena dia tidak mencintai dan tidak begitu mengenal domba-dombanya dengan baik. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan membiarkan domba-dombanya disiksa dan mati. Dia tidak mencintai dombanya, dia bekerja hanya untuk mendapat upah. Nah, dari cerita tadi tentang gembala dan domba itu, kalau ketong kaitkan dalam ketong punya kehidupan sehari-hari, maka ketong adalah domba-domba. Dan yang menjadi gembalanya ketong adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah gembala yang paling terbaik, melebihi gembala yang ada di dunia. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sangat mengenal dan sangat mengasihi ketong satu persatu. Dia mengenal ketong satu persatu dengan namanya ketong masing-masing. Sebelum ketong ada di dunia ini, dia sudah mengenal ketong terlebih dahulu. Sebagai gembala yang baik, dengan cintanya yang begitu tulus kepada ketong, dia rela disiksa, disalibkan, dan mati untuk menebus dosa-dosanya ketong. Dan ketong patut mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan kasih di ketong. Tidak semua orang mendapat kasih setia seperti yang Tuhan kasih kepada ketong. Untuk itu, ketong harus selalu berterima kasih, melalui ketong harus membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, karena ketong sebagai anak-anak Tuhan lemah seperti domba yang kalau tidak dituntun oleh gembalanya ketong Tuhan Yesus, maka ketong akan tersesat dan ketong mungkin akan tidak dapat berhasil melakukan apa-apa. Untuk itu, mari kakak ajak semua adik-adik untuk selalu sebelum kita melakukan apapun itu, kita meminta pertolongan, penyertaan dari Tuhan agar apapun yang kita buat dapat berhasil dan berkenan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Kakak infokan kepada adik-adik agar persembahan yang adik-adik sediakan, adik-adik dapat mengantarkan kepada kakak-kakak pengajar yang ada di lingkungan masing-masing. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum itu kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan.
Oke, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati agar apa yang nanti kita sampaikan kepada Tuhan bisa dijawab oleh Tuhan seturut dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih atas minggu yang indah ini Tuhan, dan terima kasih atas nafas yang Kau berikan kepada kami. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, kami telah menaikkan segala syukur kami, dan kami telah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengar tadi bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di minggu yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu dari lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 8, menaikkan segala pergumulan kami Tuhan. Pergumulan kami tentang pendidikan kami, kesehatan kami, orang tua kami. Kau berkati setiap pergumulan anak-anak ini Tuhan. Anak-anak yang sedang menempuh sekolah online Tuhan, Engkau berkati. Anak-anak yang sedang mengikuti ujian juga Tuhan, Engkau tetap berkati. Agar setiap proses ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi mereka. Engkau berkati juga setiap orang tua mereka, setiap pergumulan orang tua mereka dalam membesarkan anak-anak ini Tuhan. Engkau tetap sertai orang tua ini Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pengajar yang ada dari lingkungan pelayanan 1 sampai lingkungan pelayanan 8, dengan segala pergumulan mereka, baik itu pendidikan mereka, kesehatan mereka, apapun pergumulan mereka, Engkau tetap sertai. Khususnya dalam pelayanan mereka, pelayanan pengajar di Jemaat Karmel Fatuloli. Kami juga berdoa buat kedua pelayan kami, Bapak Pendeta Yabes dan Mama Pendeta Alu. Engkau berkati setiap pergumulan mereka, keluarga, kesehatan, apapun pergumulan mereka, khususnya pergumulan tentang pelayanan mereka dalam jemaat ini Tuhan, Engkau tetap sertai, Engkau tetap tutup fokus Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap presbiter yang ada di Jemaat Karmel Fatuloli, dari penutua, diaken dan pengajar. Engkau berkati, Engkau tetap sertai kami semua Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintah kami dalam penanganan bencana ini Tuhan, baik itu COVID-19 maupun bencana seroja yang kami alami saat ini Tuhan. Engkau berkati mereka dalam proses pemulihan bangsa ini Tuhan, baik itu dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, RT dan RW. Engkau tetap sertai, Engkau tetap berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan, walaupun sedikit Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika kami memberikan dengan rasa syukur akan menjadi berkat bagi kami, khususnya pelayanan kami di Pahar Jemaat Karmel Fatuloli. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu online ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau tetap sertai kami agar minggu-minggu berikut kami bisa mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Ampuni kesalahan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Shalom adik-adik. Demikian rangkaian sekolah minggu online Par Jemaat Gemit Karmel Fatuloli, Minggu 25 April 2021. Adik-adik, kakak berharap dalam menjalani minggu yang baru, adik-adik tetap semangat, sehat, dan penuh sukacita. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik adik-adik, terima kasih juga kepada kakak-kakak pengajar yang sudah membantu atau turut terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di sekolah minggu online pada minggu selanjutnya. Shalom.